Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tema studi tafsir Asy-Syafi'i karya Muhsin Al-Kashani. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang biografi Al-Kashani. Beliau adalah seorang ulama Syiah Imamiyah yang hidup pada abad ke-11 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Murtadha bin Mahmud. Tentang keluarga beliau lahir di Kashan pada tahun 1007 Hijriah dan meninggal pada tahun 1091 Hijriah dalam usia 84 tahun. Beliau hidup pada masa Daulah Safawiyah. Beliau lahir dari keluarga yang terpelajar. Ayahnya adalah guru pertamanya sendiri. Kemudian istrinya adalah putri Mula Sadra. Tentang pendidikan beliau, pada usia 20 tahun, beliau belajar ke Isfahan, lalu pindah ke Shiraz untuk belajar hadis dan fikih dari Majid Bahrani. Kemudian beliau kembali ke Isfahan untuk belajar filsafat dari Mirdamad. Lalu ke kota Qum, beliau belajar latihan spiritual atau pertapaan dan sains kepada Mula Sadra. Hingga kemudian beliau menikah dengan putri Mula Sadra. Lalu beliau kembali ke Isfahan untuk mengajar dan mengabdi di sana. Tentang kepribadian beliau, Al-Hur Al-Amili menyebutkan bahwa Al-Kashani adalah sosok yang baik, yang alim, bijaksana. Beliau juga seorang teolog, ahli hadis, ahli fikih, sastrawan, dan memiliki bakat menulis yang bagus. Sehingga tidak heran beliau banyak memiliki karya yang produktif dan bagus untuk dikaji. Sebagai seorang ulama yang besar, Al-Kashani memiliki guru-guru dan murid-murid. Guru-guru beliau adalah Syah Murtadha atau ayahnya sendiri, Majid Al-Bahrani, Muhammad bin Husain Al-Amili, Sadr ad-Din Asy-Syirazi, Muhammad Tahir Al-Qummi, Khalil bin Al-Ghazi, Muhammad Baqir Al-Husaini, Muhammad ibn Hasan, Muhammad Shalih Al-Mazandarani. Murid-murid beliau diantaranya adalah Alam Al-Huda, Al-Majlisi, Ni'matullah Al-Jazairi, Al-Qadhi Sa'id Al-Qummi, Muhammad Mu'min bin Abdul Ghafur, Nuruddin Muhammad, dan Muhammad Hadi. Al-Kashani mempunyai laqab Al-Fad sehingga beliau dikenal dengan Mula Muhsin Al-Fad Al-Kashani. Beliau memiliki banyak sekali karya-karya yang produktif. Dalam tafsir Asy-Syafi'i disebutkan Al-Kashani memiliki sekitar 144 kitab yang dia bukukan. Kemudian di antara dari karya-karya tersebut adalah Tafsir Asy-Syafi'i, Al-Wafi, Adab As-Salikin, Abwabul Jinan, Ushulul Aqaid, An-Nawadir, Al-Insyaf, Adhkarus Shalah. Tafsir Asy-Syafi'i ini dicetak beberapa kali. Pertama kali dicetak di Tabriz pada tahun 1269 Hijriah dalam 2 jilid, tepatnya di Dar At-Taba'ah Muhammad Mahdi Tabrizi. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang penulisan tafsir Asy-Syafi'i. Di antaranya adalah terdorong dari anggapan beliau bahwa belum ada kitab tafsir yang luas bahasanya yang membedakan riwayat sahih dan lemah. Dari sinilah beliau berusaha untuk menulis tafsir yang berbeda dengan tafsir sebelumnya. Kemudian yang kedua, terpengaruh gaya penulisan tafsir Anwar Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Imam Baydhawi. Yang ketiga, adanya berbagai sumber-sumber riwayat Ahlul Bait yang bisa dirujuk oleh beliau sebagai dasar penulisan kitab tafsir Asy-Syafi'i. Sebagian besar sumber-sumber riwayat yang digunakan oleh Al-Kashani dalam menulis kitab tafsir Asy-Syafi'i adalah Tafsir Al-Qummi yakni 2072 riwayat, Tafsir Ayyashi 1555 riwayat, Al-Kafi 1400 riwayat, Majmu' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran 1010 riwayat. Kita lanjut pada paradigma Al-Kashani dalam penulisan tafsir Asy-Syafi'i. Di antaranya adalah
Doktrin-doktrin Syiah Imamiyah yang dipeganginya merupakan paradigma ideologi yang dipegangi Al-Kashani dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia juga tidak meyakini adanya tahrif Al-Quran. Kemudian dia tetap seperti Syiah yang lainnya bahwa meyakini perlunya memahami makna batin Al-Quran selain makna zahir. Kemudian paradigma yang lain adalah pokok-pokok pemikiran filsafat, etika, teologi yang dikembangkannya dalam sebuah paradigma pemikiran yang juga mempengaruhi Al-Kashani dalam menulis kitab tafsir. Kita lanjut tentang metode Al-Kashani dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Dilihat dari sumber penafsirannya, tafsir Ash-Shafi tergolong tafsir bil ma'thur karena Al-Kashani menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian beliau juga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan riwayat-riwayat hadis-hadis. Kemudian untuk coraknya, tafsir Ash-Shafi ini tergolong tafsir madhabi karena di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ada kecenderungan madhab atau ideologi yang disampaikan di dalamnya. Kemudian dilihat dari segi cara penjelasannya, tafsir Ash-Shafi ini termasuk tafsir bayani yang menjelaskan secara deskriptif uraian-uraian yang terkait dengan ayat-ayat yang ingin ditafsirkan atau ditakwilkan. Kemudian dilihat dari sasaran dan tertib ayat, tafsir Ash-Shafi tergolong tafsir tahlili karena Al-Kashani menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai urutan yang tersusun dalam Mushaf Utsmani dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan tafsir Ash-Shafi. Jika bicara tentang keunggulan, maka kita akan bicara tentang kelebihan dari tafsir Ash-Shafi yang bisa kita ambil dari penilaian para ulama tentang tafsir Ash-Shafi. Untuk kepribadian pengarangnya atau mufassirnya, yakni Al-Kashani, banyak yang menilai bahwa beliau berakhlak mulia, seorang yang alim, muhaddits, teolog, dan sebagainya, yang menjadi orang yang kompeten di dalam berbagai banyak bidang keilmuan. Di antaranya adalah yang menilai Ali Al-Madani, Yusuf Al-Bahrani, Abbas Al-Qumi, dan banyak lagi. Di antara keunggulan tafsir Ash-Shafi adalah yang pertama, lebih ringkas dan selalu dimanfaatkan oleh peneliti. Ini diungkapkan pula oleh Muhammad Ali Iyazi, seorang ulama. Kemudian yang keunggulan yang kedua adalah 12 muqaddimah tafsir Ash-Shafi dinilai terbaik pada permulaan kitab karena mencakup materi-materi terpenting yang harus dipegang oleh para mufassir. Hal ini dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Hadi Ma'rifat. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah banyaknya ulama yang menulis syarah-syarah dan terjemah-terjemah kitab tafsir Ash-Shafi. Ini menunjukkan bahwa banyak ulama yang menaruh perhatiannya untuk mengembangkan kitab tafsir Ash-Shafi ini melalui syarah-syarah dan terjemahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penulisan tafsir Ash-Shafi. Tafsir Ash-Shafi ini diawali dengan 12 muqaddimah. Di antaranya adalah yang pertama, muqaddimah tentang keutamaan Al-Quran, pentingnya mengutamakan riwayat Ahlul Bait. Yang kedua, muqaddimah tentang ulumul Quran, perspektif Ahlul Bait, yakni pengetahuan zahir batin Al-Quran. Yang ketiga, muqaddimah tentang kemuliaan Al-Quran turun kepada Ahlul Bait dan musuhnya, penjelasan rahasia-rahasia di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, muqaddimah tentang makna-makna ayat, pendapat tentang tafsir, takwil, dan mutasyabih. Yang kelima, muqaddimah tentang larangan penafsiran bil ra'yi. Yang keenam, muqaddimah tentang ketiadaan tahrif Al-Quran. Yang ketujuh, muqaddimah tentang Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu yang syarat dengan makna. Yang kedelapan, muqaddimah tentang ahruf sab'ah dan perbedaan qiraat.
Kemudian yang ke-9, mukadimah tentang turunnya Al-Quran. Yang ke-10, mukadimah tentang syafaat Al-Quran, pahala membaca dan menghafalnya. Yang ke-11, mukadimah tentang tilawah dan adab-adabnya. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah mukadimah tentang penjelasan istilah-istilah dan metode penafsiran. Jika kita membaca tafsir Asy-Syafi'i, maka kita akan melihat di situ ada biografi Al-Kashani, mulai dari lahirnya beliau, kemudian pendidikan beliau, keluarga beliau, karya-karya beliau, hingga wafatnya beliau. Kemudian beliau memaparkan ada 12 mukadimah dan juga penjelasannya sebelum masuk ke dalam inti dari pembahasan tafsir Asy-Syafi'i. Kemudian beliau membuat pembahasan tentang tafsir al-isti'adzah, yakni lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ditafsirkan oleh beliau. Baru kemudian tafsir surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Setelah selesai itu, maka beliau menutup tafsir itu tapi ringkas, tidak terlalu panjang. Kemudian ada bibliografi di dalam kitab tafsir Asy-Syafi'i. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara penjelasan Al-Kashani dalam tafsir Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dimulai dengan penyebutan surat. Kemudian surat itu disebutkan kategori Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian juga menyebutkan jumlah ayat pada tiap surat. Kemudian menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan mengutip hadis-hadis. Kemudian menyebutkan pendapat-pendapat dari sumber riwayat rujukannya. Dan yang terakhir beliau juga menjelaskan kata-kata yang gharib atau asing atau samar untuk dipahami dengan menyebutkan sumber rujukannya. Kita lanjut pada pembahasan contoh-contoh ayat teologi yang ditafsirkan oleh Al-Kashani. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 2. Ini adalah lafaz Dzalikal kitabu la raiba fi, yang artinya adalah kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Khusus pada lafaz ini, Al-Kashani mengutip riwayat Al-Ayyashi sebagai penguat tafsirannya. Dia menyebutkan bahwa lafaz dzalika merupakan isyarah kepada Ali, merujuk kepada Ali. Kemudian lafaz al-kitabu diibaratkan sebagai Ali. Jadi makna dzalikal kitabu adalah dia atau Ali tidak ada keraguan padanya. Karena apa? Karena kemuliaan perangainya dan keutamaannya sebagai imam yang telah dinaskan oleh Al-Quran. Contoh selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 27. Di sini ada lafaz alladzina yanquduna ahdallah. Ini artinya adalah yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Nah, di sini Al-Kashani menafsirkan bahwa melanggar perjanjian Allah berupa janji dalam hal rububiyah atau untuk bertauhid, dalam hal nubuwah atau untuk beriman kepada Nabi Muhammad, dalam hal imamah untuk menjadikan Ali sebagai imam penerus Nabi. Jadi orang-orang yang melanggar perjanjian Allah ini selain dari melanggar perjanjian dengan Allah dalam hal kenabian dengan kepada Nabi Muhammad, dia juga menyebutkan bahwa orang-orang yang melanggar janji ini termasuk dalam kategori melanggar penetapan Ali sebagai imam penerus Nabi. Contoh selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 59. Kita perhatikan ada lafaz wa ulil amri minkum. Ini artinya dan ulil amri di antara kamu. Penafsiran Al-Kashani menyebutkan mengutip riwayat hadis dalam tafsir Al-Ayyashi yang menyebutkan bahwa ulil amri yang dimaksud adalah Ali. Kemudian diteruskan kepada Hasan, diteruskan kepada Husain, kemudian Ali bin Husain, Muhammad bin Ali hingga imam-imam setelahnya. Jadi setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul harus taat kepada ulil amri yang termasuk Ali dan keturunannya. Juga imam-imam setelahnya yang hidup setelahnya.
Mungkin cukup ini review dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.